Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para netizen, para subscriber dari channel Padepokan Gaul dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa selalu diberi keberkahan, diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki. Dan apabila di kesempatan kali ini ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan dari sakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Dan yang juga sedang banyak masalah, entah itu lagi galau, diputuskan pacar, lagi susah jodoh, lagi terlilit hutang, semoga saja dari setiap permasalahan pemirsa semua bisa segera terselesaikan dengan mudah. Yang jauh jodohnya semoga saja didekatkan, seperti halnya dari teman saya ini, mungkin sedang gundah, gelisah, galau, merana, gegana. Tidak ya Mas ya? Tidak. Pemuda kok galau. Ya. Apa itu galau? Cemen ya? Betul. Padahal ya Enggak. sedikit bercanda di awal konten ini pemirsa, menyambut dari beberapa fenomena-fenomena yang telah lalu. Di sini sedikit ada narasi dari kami, di mana alkisah dari seorang pemuda, dari seorang tersebut mempelajari sebuah lelaku lah, lebih tepatnya lelaku ya, karena ada dua versi. Ada yang lelaku hitam dibungkus putih dan ada lelaku yang benar-benar hitam. Dimana dari seorang pemuda tersebut bercerita kepada saya, sekarang hasratnya itu berbelok, bukan menyukai dari wanita, padahal kodratnya manusia itu diciptakan yang berpasang-pasangan, laki-laki ya dengan perempuan. Berbeda dengan salah satu pemuda ini, dimana dia lebih condong menyukai dengan sesama jenis. Telah dari laku-lakunya dilampaui, itu yang dia rasakan. Kok aneh, sekarang saya malah takut, ibaratnya tidak ada hasrat dengan perempuan, malah lebih ada hasratnya pada laki-laki. Apakah ada sangkut pautnya pemirsa antara dari lelaku yang dia jalankan dengan keadaannya saat ini, hingga dia sendiri bercerita enggan, takut ingin menikah dengan perempuan? Semoga saja di kesempatan konten kali ini ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil, kita petik dan kita pelajari di kehidupan kita sebagai sebuah pembelajaran nyata di kedepannya nanti. Dan alhamdulillah di kesempatan konten kali ini saya ditemani mediator Mas Bagus Setiawan. Assalamualaikum Mas Bagus. Waalaikumsalam. Ya, enggak galau kan? Enggak. Kata-kata hari ini Mas. Kata-kata hari ini. Tetap semangat melangkah bagi para jombloan dan perbaiki diri. Jadi nanti semoga dari perbaikan diri Anda masing-masing nanti jodohnya dari cerminan Anda lah, kan begitu. Karena pepatah mengatakan jodohmu adalah cerminan dari dirimu. Kurang lebihnya seperti itu. Siap. Tuh perihal jodoh. Kalau untuk perihal permancingan, ya saya kembalikan kepada para masternya begitu. Loh, untuk perihal pemancingan di mana khusus ini yang sudah memiliki pasangan bersuami istri, ada salah satu produk terbaru yang menuju bestsellernya dari Al Husaini. Sudah banyak yang inden. Untuk para pemirsa atau rekan-rekan yang sudah memesan dari kami, mohon sedikit bersabar. Nanti kalau jika dari produknya sudah ada, segera kami kirim. Dan untuk yang lain yang penasaran, khusus ya ini, saya ingatkan lagi, yang sudah bersuami istri. Kalau yang jomblo hati-hati. Jangan coba-coba meminum dari ramuan ini. Efeknya sangat berbahaya. Betul Mas Titis? Betul. Nah, nanti untuk bapak-bapak mungkin yang sudah, mohon maaf ini, mungkin sudah lemah itunya. Nah, semoga saja dari ramuan ini bentar lagi nih jadi bestsellernya dari Al Husaini, segera memesan kepada kami. Ingat, admin Padepokan Gaul hanya saya, Mas Titis, Mas Ahmad, dan juga Mas Hamid. Di lain itu bukan resmi dari admin Padepokan Gaul. Begitu Mas Titis? Oke. Kadang ada yang mengaku-ngaku atau apa, gitu kan? Iya, memang ada beberapa. Oh gitu. Mohon izin, mohon doanya pemirsa. Semoga di kesempatan konten kali ini kami ada di sini diberi kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Amin. Ini ada foto emas-emasnya, hilang hasrat, malah berbelok mau jeruk makan jeruk ini. Pinjam jasad ya Mas? Mas Titis. Boleh. Boleh ya? Boleh. Nanti gantian nanti. Tenang. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Energi negatif terkuat yang berada dalam jasad orang yang difoto yang saya tunjuk ini, yang bernama
dari lakunya semua yang saat ini menyebabkan dari dirinya tidak memiliki hasrat dengan perempuan, melainkan dia lebih memilih menyukai dari sesama jenis. Negatif terkuat dalam jasad ini, saya minta terkunci terikat Allah, tidak bisa kabur. Gaib yang masuk dalam jasad mediator ini tidak berdampak dan tidak berefek kepada jasad mediator ini, dan tidak bisa bersembunyi juga di dalam jasad mediator ini. Gaib yang masuk benar-benar yang asli, yang berasal dari jasad orang yang difoto, yang bernama. Semua energi negatif yang berada dalam jasad mediator saya minta diuapkan, ya Allah. Yang ada di kepala, yang di mata, yang bikin berat itu diuapkan semua, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu energi negatif terkuat yang berada di dalam jasad orang yang difoto yang saya tuju ini yang bernama, yang selama ini mempengaruhi dalam jasadnya, menyukai sesama jenis yang asli. Salah satu energi negatif terkuatnya saya minta ketarik ke tangan saya. Kita suaranya tersambung, terhubung semua di memori otaknya Allah, bisa diajak komunikasi bahasa manusia. Dari golongan apa ini yang hadir? Saya Lebih keras lagi pita suaranya dari tersambung. golongan jin perempuan. Kamu golongan jin perempuan? Berasal dari mana kamu? Dari tubuh laki-laki. Tubuh laki-laki yang mana? Aduh. Ya, laki-laki itu. Itu mana yang di foto ini? Ya. Kamu kenal dia? Ya saya tahu. Asli kamu bersumber dari jasadnya? Iya. Oke, sebelum saya dialog lebih panjang, saya mohon izin untuk memproteksi lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apabila yang masuk dalam jasad mediator ini bukan yang asli, yang berasal dari jasad orang yang difoto yang saya tuju ini yang bernama, otomatis diledakkan. Dari gaib ini tidak bisa mengambil apapun dari jasad mediator ini, dari jasad saya, dari jasad teman-teman saya yang ada di sini, termasuk dari pemirsa yang menyimak dari konten ini. Nih sebagai garansinya, nih ada di lehermu. Jika kamu ngeyel, berbicara bohong atau dusta, otomatis dari pedang ini dipotong-potong seluruh tubuhmu, Allah. Iya, saya tidak jin. Kamu apa, yo? Saya iblis perempuan. Iblis perempuan? Wah, kayaknya bergairah sekali kamu. Weh, jangan seperti itu. Kenapa? Kok kayaknya genit sekali kamu? Ya. Memang seperti itu gerak laku dari iblis perempuan itu. Bermacam-macam. Oh, macam-macam. Ada yang memang Hah? seperti saya ini. Hah? Ada memang. Ya, mereka tidak seperti saya. Oh, audio Seperti jelas. halnya di tubuh daripada ibu-ibu. Oh, gitu. Ya. Ini nggak usah tak kasih suguhan ya. Nggak mau kan? Saya tidak mau. Oke. Saya mau saripati laki-laki. Saripati laki-laki? Iya. Saripati seperti apa dari laki-laki yang kamu sukai? Saya menyukai dari laki-laki. Yang dimana laki-laki itu pemuda. Dan laki-laki itu sendiri sering melakukan perbuatan maksiat. Oh, sering melakukan perbuatan maksiat. Dan dia masih segar. Hah? Apa itu? Kenapa kamu tertawa? Onani. Oh, berarti suka kamu dengan yang seperti itu. Ya. Oke, sini hadap sini. Saya mau ngomong, bicara sama kamu. Singkirkan dulu benda itu. Ini otomatis ya nggak akan menyakiti kamu jika kamu neko-neko. Karena kamu cari masalah di sini ya itu resikonya ada sendiri kan. Saya ingin kembali saja. Kembali kemana? Di tubuh suami Ya kalau saya. bisa kembali saja. Terikat kakimu Allah. Dari tubuhmu terantai semua Allah. Kenapa kamu tidak memanggil Siapa? suami saya? Suamimu. Loh itu ada juga yang kerja.
Ada. Dalam jasad ini, Ya. suamimu. Oke, sebentar. Ini basah HP-nya. Saya ingin menggoda manusia di sini. Menggoda manusia di sini. Ya. Yang mana ingin kamu goda? Tidak ada orang di sebelah situ. Ayo, kucing itu. Sini. Di mana? Tidak ada orang yang kamu tuju itu. Berarti ini yang terbuka matamu. Allah, lihat itu. Di mana? Lihat. Yang mana? Yang mana? Berambut panjang. Yang berambut panjang siapa? Di sini ada 3 yang berambut panjang. Brewok. Brewok. Lu ada 2. Yang brewok ada 2. Ini yang pegang kamera ini, Mas Rangga katanya. Ya. Kamu suka? Kenapa kamu suka dengan dia? Kamu kan gaib. Genderuwo. Banyak genderuwo. Kuat berarti. Ya. Oh. Ada juga banyak iblis perempuan. Oh gitu. Ada teman-temanmu juga. Ada kesempatan. Dari golongan iblis terkuat. Suami dari golongan iblis ini dianjurkan. Yang berasal dari jasad orang yang bernama, yang berada di foto ini, saya minta tarik ke tangan saya. Sini, tidak bisa kabur. Kamu terikat dari istrimu, tidak bisa kabur. Dari suamimu aja yang bicara. Dari golongan apa kamu? Saya dari golongan jin. Jin dari mana? Ingat resikonya. Kamu lihat ini tidak apa yang saya pegang. Mau mencicipi, mau mencobanya sedikit? Bukan, saya iblis. Iblis dari mana? Tempat apa seperti ini? Ini berada di tempat Saya kami. dari lelaku seorang manusia. Manusia siapa? Kamu tahu dengan orang yang difoto ini? Ya, itu manusia yang sudah saya ikuti. Lama. Kamu bersumber dari mana kok bisa berada dalam jasad orang ini? Saya dari lelakunya. Hmm? Di mana? Saya salah satu dari lelaku yang terkuat. Dikala itu saya mau wujud. Muncul sebagai bayangan yang akan memberikan pencerahan kepada sang manusia. Lalu dari hal itu sendiri, saya berhasil masuk ke dalam jasadnya. Dan masih banyak kawan-kawan saya. Masih banyak. Berbagai lapisan menguasai jasad manusia. Oke. Tapi ingat ya, sebagai garansinya. Lepaskan ikatan ini. Assalamualaikum. Jika dari golongan iblis ini berbicara bohong atau dusta, otomatis potong-potong seluruh tubuhnya dan tidak bisa mengambil apapun dari kami yang ada di sini, termasuk dari pemirsa yang menyimak dari konten ini. Sebagai garansi saja, dari pedang ini berada di lehermu. Jika nanti kamu berdusta, otomatis hancur, dipotong-potong semua tubuhmu. Allah, tidak bisa kabur, kamu terikat. Iya. Oke. Membahas tentang seseorang di mana dari salah satu netizen ini menghubungi saya. Kenapa tangan saya juga diikat? Ya mungkin itu jatah kamu seperti itu. Lepaskan. Yang penting kan kamu masih bisa bicara. Saya ingin bebas. Ingin bebas. Nanti saya ingin ngobrol dulu sama kamu di sini. Membahas tentang amalan-amalan yang pernah diamalkan dari mas-masnya ini. Itu ada memiliki 2 sumber. Sumber A dan sumber B, ini yang saya bayangkan. Ya, saya melihat semua. Oke, kan dia punya guru. Bukankah jika orang menjalankan sesuatu hal, ya saya tidak tahu tujuan dia seperti apa. Intinya, jika memiliki seorang guru pembimbing, mungkin saja dari sang guru pembimbing itu memiliki peran menegur, mengingatkan, meluruskan kembali, entah dari niat dari murid-muridnya, dari apa amalan yang diamalkan dari mas-masnya ini. Di sini saya tidak bermaksud untuk merendahkan, menghinakan, melecehkan dari apa yang dia jalankan, tidak. Karena dari request dari mas ini sendiri ingin tahu kenapa dia sekarang kok lebih condong menyukai sesama jenis. Apakah ada sangkut pautnya dengan amalan yang dia jalankan? Sangat jelas ada. Di mana apa yang dia lakukan
di masa-masa lalu. Hmm. Dari lelaku-lelaku yang dia kerjakan itu sendiri. Membawa semua pengaruh buruk bagi jasadnya. Hmm. Pengaruh itu dikuasai daripada bangsa kami, bangsa iblis. Dan dari amalan dia, yang seolah-olah amalan putih. Hmm. Justru hal itu bukan memperbaiki dirinya. Semakin membuat dia semakin jauh. Karena dari amalan itu banyak menarik dari bangsa gaib seperti kami. Oh. Yang pertama, sang manusia itu sendiri dahulu kala menginginkan supaya dia memiliki batin yang kuat, di mana dia ingin sekali tahu kebatinan. Oh. Lalu dari hal itu dia mencari seorang yang dimana dianggap dia seorang guru. Yang dianggapnya guru itu pun manusia sudah sangat tersesat. Dia sekarang ini sudah kacau kehidupan gurunya. Sebagai manusia pun dia tidak bisa berbuat banyak untuk muridnya. Karena sang guru itu sendiri sudah terkena daripada dampak-dampaknya. Jika sebentar lagi pun pasti tidak jauh gurunya dan seluruh keluarganya akan terkena azab pada bencana. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu ternyata. Karena dia sebagai seorang manusia menjalankan ilmu hitam. Di mana ilmu hitam itu sendiri tidak diketahui secara murni dan pasti. Loh. Namun dia hanya merasa tahu bahwa dia memiliki kelebihan tertentu yang dibantu dari kodam-kodam yang baik. Namun itu sebenarnya kami dari golongan bangsa kami lah yang membantu. Dan sudah waktunya tiba kami mengambil banyak yang menjadi hak daripada bangsa kami. Karena sekian lama membantu daripada manusia-manusia. Oh, dia ini punya 3 sumber dari apa yang pernah dia jalankan. Beberapa tirakatnya. Ada yang dari gurunya sendiri, dari orang tuanya, dan dapat guru lagi. Apakah dari ketiganya itu, dari tirakat yang dia jalankan itu semua berdampak buruk kepada jasadnya? Buruk semua. Dimana tidak usah saya banyak berbicara. Apa yang Anda lihat dengan manusia itu? Saya nggak bisa lihat apa-apa. Memancarkan aura. Udah tahu saya nggak bisa lihat seperti itu. Semakin pekat karena dipenuhi daripada bangsa kami. Dari orang tuanya pun, di mana orang tuanya dahulu kala dapatkan dari leluhurnya. Ya memang turun temurun ini. Itu pun ya juga lenceng. Dan dari gurunya dianggap sebagai seorang kiai. Dia sebenarnya seorang manusia yang diperalat iblis, di mana dia hanya dijadikan wadah supaya manusia-manusia lain bisa disesatkan. Karena penyalahan iblis pun sudah merambah kepada hitam di bungkus putih. Astagfirullahaladzim. Itu saja. Saya tidak mau berbicara banyak. Sebagai makhluk sama-sama dari ciptaan dari Allah, dia seorang laki-laki. Ada nggak sambungannya? Dimana sekarang keberadaannya dari Mas ini, dia itu malah lebih condong menyukai sesama jenis. Ya, itu daripada berawal dia. Dari golongan kami, dimana kamilah yang menempati jasadnya lebih dahulu. Kami selalu membisiki, memberikan sebuah pantangan-pantangan supaya tidak dilanggar. Dimana jika pantangan itu dilanggar, maka sudah musnahlah dari seluruh tirakat-tirakatnya. Dia gitu. Lalu dari situ banyak daripada istri kami, iblis betina, maupun dari golongan kuntilanak merah, mulai masuk dalam tubuhnya, hingga akhirnya semakin kuat bisikan kami. Kami pun sudah mengikat dan menawan beberapa rohnya, hingga akhirnya roh dari manusia itu ada yang kami tawan. Roh yang terhubung dengan indera perasanya pun sudah perlahan-lahan
digantikan daripada istri kami. Astagfirullahaladzim. Berarti jelas ya. Jadi perubahan sikap sifatnya, di mana dia seorang laki-laki sekarang menyukai sesama jenis, itu karena dampak dari apa yang dia jalankan sendiri, begitu? Iya. Oke. Nah, terus nih ngomong-ngomong dari Mas ini kan ada tadi sudah kamu menyebutkan beberapa dari lelakunya sendiri, di mana dari lelakunya itu ya kamu menyebutkan sudah sangat jelas apa dampak-dampaknya. Nah, sekarang dari golongan fasik yang dia ada dalam jasad Mas ini, sudah mengolah dari pola pikirnya, beberapa kamu menyebutkan bahwa dari rosokmanya sudah beberapa kamu tawan juga. Iya. Oke, ini ngomong-ngomong tentang pantangan, kamu tadi menyebutkan pantangan ya, di mana kamu tidak boleh melanggar ini agar dari tirakatmu ini tidak gagal. Apakah itu hanya sebuah tipu daya yang kamu gunakan untuk menipu seorang manusia? Iya. Di mana pantangan-pantangan seperti itu memang kami gunakan untuk lebih jauh meyakinkan sang manusia supaya tertipu. Di mana jika hal itu benar-benar dikerjakan manusia tanpa kami memerlukan kekuatan banyak untuk membisikinya, manusia itu nanti itu sudah di akal pikiran yang tertanam dengan sendiri. Karena sudah kami letakkan dasarnya dari awal. Berarti dia lebih takut dengan tirakatnya luntur begitu, Iya. daripada ketimbang lebih takut kepada Allah. Memang kenyataannya seperti itu. Ya kadang-kala kan saya juga sempat mendengar masalah tentang sesuatu hal atau pantangan-pantangan. Mungkin tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh bermain wanita atau berbuat zina. Bukankah itu hal yang bagus jika dilaksanakan manusia? Kan tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat. Dari bangsa kami, mengapa bisa memberikan pantangan seperti itu? Supaya dari manusia itu benar-benar meyakininya dan tidak goyah sedikit pun daripada keyakinannya. Sehingga hal seperti itu akan kami berikan di kemudian hari. Jika memang sudah benar-benar tersesat di jalur kami yang sangat jauh. Dan mengapa di awal manusia sedang tirakat pun kami bisikan pantangan seperti itu? Untuk menjaga daripada menundukkan daripada akal sehat manusia itu dengan cara seperti itu. Di mana akal itu sendiri dikuasai salah satu manusia. Dan jika kami sudah menguasai hati, menutup celah hati, dan menguasai itu, dan menguasai akal, maka barulah kami tidak perlu mengiring manusia itu ke jalur dosa. Tanpa perlu dorongan kami pun manusia itu nanti akan berbuat dosa. Dan akhirnya pun akan menjadi kawan kami. Karena sudah tersesat semakin jauh. Oke. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Oke, saya ingin berbicara lebih luas lagi lah. Mungkin karena saya tidak tahu, apakah banyak dari seseorang yang saat ini mereka memiliki sebuah kelainan lah, bisa dikatakan seperti itu. Mereka lebih memilih menyukai dari sesama jenis. Apakah sudah banyak? Banyak. Sekarang ini bala pasukan Dajjal sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan hal itu sendiri, jika manusia paham dan tahu golongan apa yang berada dalam tubuh mereka, jauh daripada golongan kami maupun istri kami. Oke. Dan itu sendiri jika memang dikerjakan secara menyeluruh oleh umat manusia, maka dari bangsa kami akan menyukainya. Tanpa perlu kami bekerja, kami hanya menggerakkan sedikit nafsu dan menutup celah hati supaya cahaya-cahaya tidak menembus dan menutup daripada akal sambungan ke rusuk manusia. Maka dari itu manusia itu akan banyak melakukan perbuatan menyukai sesama jenis. Dan jika sudah dikerjakan secara bersama-sama, golongan kami hanya tinggal memetik buahnya. Tak perlu bersusah payah. Oke, saya potong sebentar ya. Dari perbuatan tersebut kan sudah jelas sangat dilarang
entah secara hukum, secara pemerintah, ataupun secara apa namanya? Di kemudian hari nanti, Hah? apa yang kamu maksudkan pemerintah itu? Ada wilayah-wilayah yang memang mengizinkan. Oke, lah ini sepertinya menarik ini dibahas tentang hal-hal Karena tersebut. banyak daripada bala pasukan dajjal. Seperti kami ini sudah menguasai setiap manusia. Berarti mengalokasikan tempat tertentu begitu, menyediakan sebuah tempat dikumpulkannya dari orang-orang seperti itu. Dampak dari lingkungannya Akan dihantam sebuah bencana. bencana, Ya, azab yang diturunkan oleh Allah begitu. ya. Ciri-cirinya azab yang bisa dilihat nyata manusianya, azab yang seperti apa? Seperti dahulu kala barat. Bencana alam dari mulai seperti hal sebuah goncangan dari bumi. Gempa dahsyat. Ya, sebuah kejadian-kejadian yang memang diturunkan Sang Pencipta. Banjir. Berarti akan terjadi bencana besar jika di suatu tempat tertentu ada, di mana ada orang-orang melakukan hal seperti tadi ya, menyukai sesama jenis tadi. Iya. Oh gitu. Oke, terima kasih banyak. Membahas dari hal tersebut sudah sangat jelas. Kamu menceritakan dampaknya dan di mana kamu saat ini sudah menawan dari beberapa prosokma. Panas sekali tubuhku di sini. Menyikapi hal yang saat ini terjadi dari jasad Mas ini, banyak dari golongan kamu yang kamu sudah menguasai jasadnya, sehingga dari hasratnya menyukai perempuan itu sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Kalau memang manusia itu masih memiliki akal yang sehat, maka dia harus kembali kemana? Bukan menuruti nafsu-nafsu yang menyalahi kodrat sebagai manusia. Bertobat begitu? Ya seperti itu. Mengapa saya harus menyampaikan secara jelas? Lantas dari tirakat tiga jalur tadi yang sudah diamalkan bagaimana? Ya kalau memang dia ingin jadi budak kamu, diteruskan saja. Kalau ingin jadi budak kamu, teruskan saja. Kalau tidak ingin jadi budak kamu? Jika memang akal manusia itu sudah waras, maka manusia itu bisa memilah mana yang memang harus dikerjakan ataupun yang mana yang tidak. Oke. Berarti jelas ya. Jadi begini, jika ingin menjadi budakmu, maka lanjutkan dari 3 tirakat yang dia jalankan. Tapi jika berbeda, jika ingin dia bertobat, maka ditinggalkan dari 3 tirakat tersebut. Ya. Oke. Secara garisnya pun begitu. Jangan izin. Iblis betina termasuk kamu. Stempel perintah ini masuk dalam dadamu Allah. Nanti biar manusianya yang berusaha sendiri. Karena di sini intinya kami itu tidak bisa apa-apa. Dia yang melakukan ya dia harus tanggung jawab atas dirinya sendiri. Paham? Sekarang apa yang pernah kamu ambil kembalikan. Selebihnya nanti dia biar berusaha. Sudah. Assalamualaikum. Terantai semua. Jangan dilarang. Dari golongan iblis betina yang masuk dalam jasad Mediator ini, dan dari golongan jin-jin fasik yang masuk dalam jasad Mediator ini, termasuk dari golongan kamu, terikat terantai jadi satu semuanya. Terantai kuat. Assalamualaikum. Dari golongan iblis ini dan pasangannya langsung dilempar semua ke neraka jahanam. Allah. Semuanya diwakilkan semua Allah. Kembali netral. Maaf. Nanti tak tes Mas ya setelah konten ini ya. Kenapa itu? Nanti kamu normal tidak, tak kasih foto. Tak kasih foto bidadari. Begitu. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Begitulah kisahnya pemirsa, di mana seorang remaja, masih remaja ini, memiliki 3 tirakat, dari mana dari tirakatnya sendiri itulah yang berdampak, yang saat ini melencengkan dari kodratnya seorang manusia, seorang laki-laki, dia malah mencintai dari sesama jenis. Apa yang harus dilakukan?
Kita berbuat atas diri kita sendiri dan kita harus bertanggung jawab juga atas diri kita sendiri. Kami di sini hanya manusia biasa, tidak bisa apa-apa. Coba disimak baik-baik dari konten ini ya Mas. Apa solusinya? Hanya bertobatlah kembali kepada jalan yang benar. Semoga saja bermanfaat. Apabila ada kesalahan tutur kata, tingkah laku kami yang ada di sini, mohon dimaafkan. Dan apabila ada sebuah kebenaran, itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.